Kembali lagi berjumpa bersama kami seputar dunia kedokteran. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan hepatocellular karsinoma. Jadi, karsinoma hepatocellular itu sendiri adalah kanker hati primer yang paling sering ditemukan daripada tumor hati lainnya. Distribusi dari karsinoma hepatocellular ini bervariasi menurut lokasi geografisnya, di mana beban penyakit tertinggi di daerah dengan infeksi hepatitis B virus endemik. Hepatitis virus kronik tadi adalah faktor risiko penting dari karsinoma hepatoseluler. Yang menjadi perhatian kita adalah hepatoma atau hepatocellular cell carcinoma ini seringkali tidak terdiagnosis karena gejalanya tertutup oleh penyakit yang mendasarinya, baik itu sirosis ataupun hepatitis. Jikapun tampak, maka derajat atau misalnya staging dari karsinoma ini sudah lanjut dan harapan hidupnya sudah sangat rendah. Pemeriksaan alfa fetoprotein sangat berguna untuk menegakkan diagnosis. Penggunaan USG, CT scan, MRI juga merupakan pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat kita gunakan untuk menegakkan diagnosis serta mengetahui ukuran dari tumor tersebut. Di sini kita melihat anatomi dari hepar atau hati yang dibagi menjadi dua. Ada bagian lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan berdasarkan anatomi ukurannya lebih besar dari lobus kiri. Dan lobus kanan ini memiliki tiga bagian utama, yakni lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Nah, kita lihat secara holotopi hepar itu terletak pada bagian hipokondrium dextra di regio epigastrium dan di regio hipokondrium sinistra. Namun, secara skeletopi hepar itu terletak di setinggi costa 5 pada linea medioclavicularis dextra, setinggi spatium intercostal 5 di linea medioclavicularis sinistra. Secara sintopi, hepar berbatasan dengan diafragma dan berbatasan dengan organ-organ lainnya. Nah, di sini kita lihat hepar itu memiliki fasies. Ada dua fasiesnya, fasies diafragmatika dan fasies visceralis yang dibatasi oleh tepi kaudal dari hepar. Hepar sendiri tertutup oleh suatu selaput peritoneum, kecuali pada bagian area nuda, pada bagian dorsal dari hepar, di mana di area nuda inilah tempat hepar bersentuhan langsung pada diafragma. Nah, di sini kita lihat mengenai vaskularisasi dari hepar. Hepar disuplai oleh dua pembuluh darah, yakni vena porta hepatica yang berasal dari lambung dan usus yang kaya akan nutrien, baik makronutrien dan mikronutrien seperti asam amino, monosakarida, dan vitamin. Serta ada arteri hepatika yang merupakan cabang dari arteri kolika yang kaya akan oksigen. Jadi dari sini kita bisa melihat di hepar itu ada yang namanya vena hepatica dextra, sinistra, intermediate, yang nanti akan bermuaranya di vena cava inferior. Sedangkan kalau dari aorta, aorta abdominalis akan memvaskularisasi dari truncus coelicus yang akan bercabang di arteri gastrika sinistra, arteri splenica, dan arteri hepatica communis. Arteri hepatica communis akan menvaskularisasi arteri gastroduodenalis, arteri gastrika dextra, dan arteri hepatica propria. Nah, dari arteri hepatica propria inilah yang akan menvaskularisasi arteri hepatica propria, ramus dextra, sinistra, dan arteri sistika. Nah, sekarang kita lihat mengenai fisiologinya hepar. Hepar itu ada tiga fungsi utamanya, yakni membentuk empedu, berperan sebagai metabolisme yang berhubungan dengan karbohidrat, lemak, dan protein, serta sebagai organ filtrasi dari darah, di mana fungsi utamanya adalah membentuk dan mengeluarkan empedu. Hati itu mensekresi sekitar 500 hingga 1000 ml empedu tiap hari. Nah, hati juga berfungsi dalam metabolisme tiga makronutrien, mulai dari monosakarida, protein, hingga lemak. Nah, serta untuk melakukan fungsi detoksifikasi, hepar juga memiliki fungsi penting, di mana senyawa-senyawa yang memiliki sifat toksik dirubah menjadi enzim hepatosit melalui oksidasi
hidrolisis atau konjugasi menjadi senyawa yang bersifat non-toksik. Lalu nanti dibawa ke ginjal, lalu akan dilakukan yang namanya ekskresi. Nah, secara histologi kita lihat pada gambaran penampang histologi ini. Hepar memiliki unsur utama yang disebut sebagai hepatosit. Hepatosit ini akan berkelompok dalam susunan-susunan yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu unit struktural dan dinamakan lobulus hepar. Lobulus itu akan dibagi menjadi 3 golongan, yakni lobulus klasik, saluran portal, dan asinus hepar. Nah, sekarang kita lihat hepatocellular cell carcinoma. Itu apa? Yakni suatu kanker yang timbul dari hati, yang sering juga disebut sebagai hepatoma. Hati terbentuk dari tipe-tipe sel yang berbeda. Bagaimanapun, sel-sel hati membentuk 80% dari jaringan hati, sehingga mayoritas dari kanker hati primer pasti akan timbul dari sel-sel hati. Dan kita lihat, hepatocellular cell carcinoma adalah kanker hati primer yang paling sering ditemukan. Nah, sekarang apa yang melatar belakanginya? Infeksi hepatitis B, hepatitis C, alkohol, alfa toksin beta 1, obat-obatan seperti narkotika, obesitas dan perlemakan hati, diabetes mellitus dan sirosis. Tapi dari semua ini, infeksi hepatitis B dan sirosis hepatika merupakan etiologi dan faktor risiko utama dari hepatocellular cell carcinoma. Secara insidensi, sudah disampaikan tadi bahwa kanker hati adalah kanker yang paling sering didiagnosis nomor 6 di dunia dan menyebabkan kematian tersering dari seluruh kanker di dunia nomor 4. Jadi apa? Kanker hati merupakan kanker yang harus diperhatikan secara mendalam. Di mana di Indonesia sendiri pada tahun 2020 jumlah kasus barunya adalah 21.392 kasus baru dan kasus kematiannya 20.920 kasus. Ini menunjukkan bahwasannya karsinoma ini sangat berbahaya karena tingkat mortalitas dan morbiditas yang meningkat. Secara jenis kelamin kita lihat bahwasannya karsinoma sel hepatika ini paling banyak menyerang pria dibandingkan wanita dengan rasio 2:1 sampai 4:1. Jadi patofisiologinya seperti apa? Patofisiologinya itu adalah suatu patofisiologi yang multifaktorial. Hepatocellular cell carcinoma itu mirip seperti kanker-kanker lain, yakni penyebabnya adalah multifaktorial. Penelitian ada yang menghubungkan etiologi lain dari sirosis yang mendasari dengan HCC. Atau studi saat ini juga menghubungkan antara lifestyle yang menyebabkan sindroma metabolik sebagai penyebab yang signifikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa peradangan berulang memfasilitasi karsinogenesis. Tapi ada juga penelitian-penelitian mengatakan bahwasannya muncul pada hati yang sirosis. Karena itu terjadi suatu inflamasi berulang yang nanti berhubungan juga dengan fibrogenesis. Peradangan dan fibrogenesis adalah predisposisi hati untuk terjadinya displasia yang kemudian akan menyebabkan suatu transformasi yang ganas. Selain itu berhubungan juga dengan penyimpangan dan perubahan dari genetika yang berbeda dengan banyak jalur signal yang mengarah pada heterogenitas yang diketahui dari perilaku biologis dan klinis penyakit. Analisis terbaru mengenai jalur genetik adalah ada jalur P53, PIK3CA, dan katenin yang bermutasi sehingga dapat menyebabkan hepatocellular cell carcinoma. Selain itu juga ada jalur diferensiasi seperti WNT beta catenin, HET-GHOC yang berubah. Di mana sinyal-sinyal ini berhubungan dengan adenoma preneoplastik yang berhubungan terjadinya transformasi menjadi suatu keganasan. Nah, berikutnya seperti yang sudah disampaikan tadi, hubungan antara hepatitis B dan hepatocellular cell carcinoma, di mana hepatitis B, hepatitis C itu berhubungan dengan terjadinya sirosis dan karsinoma sel hepatika, di mana patogenesis karsinoma sel hepar yang diinduksi oleh hepatitis B virus diperkirakan melibatkan beberapa mekanisme, termasuk integrasi
hepatitis B virus DNA ke dalam mesin genetik inang, metilasi DNA, stres oksidatif, dan protein HBX. Ya, jadi hepatitis B virus masuk ke dalam sel hati, lalu terjadi penyakit kronis yang merupakan hasil dari persistensi virus dalam sel inang. Nah, lalu akan timbul respon imun dan reaksi inflamasi yang menyebabkan meningkatnya sitokin dan kemokin. Setelah itu terjadilah stres oksidatif yang hingga ke depannya beberapa gen akan terjadi sirosis yang nanti ke depannya dapat menyebabkan karsinoma sel hepar ataupun hepatitis C virus yang nanti masuk meningkatkan proliferasi seluler, steatosis, inflamasi, gangguan mitokondria yang nanti akan berhubungan dengan meningkatnya reaksi oksidatif, menyebabkan ketidakstabilan genetik, dan menyebabkan kerusakan DNA, sehingga nanti berhubungan juga dengan kejadian sirosis dan karsinoma sel hepatika. Ada juga penyebab-penyebab yang non-virus, jadi berhubungan dengan lifestyle seperti diabetes, konsumsi alkohol, ya ini juga berhubungan dengan terjadinya karsinoma sel hepatika. Selain itu, kalau untuk molekuler berhubungan dengan suatu penelitian yang lebih advance, lebih mendalam, karena ini masih merupakan suatu hipotesis, ya. Jadi berhubungan dengan meningkatnya turnover dari sel hati yang diinduksi oleh injury dan regenerasi kronik dalam bentuk inflamasi dan kerusakan oksidatif DNA. Nah, jadi bagaimana cara kita mengenali pasien-pasien dengan karsinoma sel hepatika? Kita bisa melihat dari tanda dan gejalanya. Dari pemeriksaan fisik dapat kita lihat adanya stigmata sirosis, adanya hepatomegali, splenomegali, asites, ikterus, kaput medusa, itu bisa menjadi tanda-tanda sirosis yang kedepannya menyebabkan karsinoma sel hepatika. Karena apa? Awal dari semuanya adalah asimptomatik, di mana gejala akan timbul apabila sudah masuk kepada stadium yang lebih tinggi, ya. Selain itu, pasien juga sering datang dengan mengeluh tidak nyaman pada perut, adanya distensi pada perut, berat badan yang mulai menurun, nafsu makan yang menurun, diare, dan lain sebagainya. Ya. Lalu bagaimana kita menegakkan diagnosis dari karsinoma sel hepatika ini? Jadi di sini ada Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Mereka mengeluarkan statement untuk menegakkan diagnosis ada 5 hal. Yang pertama, hati membesar berbenjol-benjol dengan atau tanpa disertai bising arteri, alfa fetoprotein yang meningkat lebih dari 500 mg per mililiter, USG, nuclear, CT scan, MRI, angiografi, ataupun PET scan yang menunjukkan adanya hepatocellular cell carcinoma, peritoneoskopi dan biopsi yang menunjukkan hepatocellular cell carcinoma, ataupun hasil biopsi atau aspirasi biopsi jarum halus yang menunjukkan hepatocellular cell carcinoma, di mana diagnosisnya dapat ditegakkan apabila ditemukan 2 atau lebih dari 5 kriteria atau hanya satu kriteria, yakni kriteria 4 dan kriteria 5. Atau juga ada kriteria yang dikeluarkan oleh Japan Society of Hepatology, yakni kita harus melihat apakah penyakit hati yang mendasari, apakah ada sirosis hati yang mendasarinya, atau hepatitis B, ataupun hepatitis C. Lalu kita lihat penanda tumornya, apakah alfa fetoproteinnya meningkat, ataupun PIVK2-nya meningkat. Lalu kita lakukan pemeriksaan radiologi, apakah ada hipervaskular pada fase arteri dan washout pada fase verna, atau fase delay pada pemeriksaan CT scan ataupun MRI, ya. Berikutnya ada juga klasifikasi. Klasifikasi ini dikeluarkan oleh American Joint Commission on Cancer. Jadi di sini kita menggunakan stadion TNM. Jadi mulai dari T1A, T1B, T2, T3, T4, mulai dari NX, N0, N1, metastasis, M0 dan M1. Nah, ini juga ada berdasarkan Barcelona Clinic Liver Cancer. Jadi karsinoma sel hati itu pada stadium 0, itu kita lihat stadium sangat awal, jadi 0. Jadi dia biasanya tunggal dengan ukuran yang di bawah 2 cm dan karsinomanya in situ. Lalu ada juga stadium A sampai C. Di sini kita lihat stadium A itu adalah stadium awal. Jadi dia itu bisa tunggal atau
bisa nodulnya ada 3, tapi ukurannya masih di bawah 3 cm. Untuk stadium intermediate atau stadium B, itu dia sudah multinodular. Sedangkan untuk stadium C, dia sudah melakukan yang namanya invasi portal. Dan terakhir adalah stadium D, yakni sudah masuk kepada stadium terminal. Berikutnya ada juga berdasarkan The Eastern Cooperative Oncology Group. Jadi dia membagi nilai 0, 1, 2, 3, dan 4. Di mana 0 itu normal, 1 itu sudah ada gejala, 2 itu di bawah 50% waktu dalam sehari hanya dihabiskan di tempat tidur. Untuk 3 harus di atas 50% waktunya dihabiskan di atas tempat tidur. Dan 4 tidak dapat beranjak dari tempat tidur. Ini juga adalah suatu sistem klasifikasi yang sering sekali kita gunakan di Indonesia, menggunakan sistem klasifikasi Cilpuk, di mana nanti dibagi skor 1, 2, dan 3, di mana 5 parameter yang diperhatikan adalah bilirubin serum, albumin serum, massa protombin, asites, dan ensefalopatik hepatik. Di mana nanti kita bisa melihat skor 5 sampai 6 masuk ke golongan Cilpuk A, skor 7 sampai 9 masuk ke Cilpuk B, dan 10 sampai 15 masuk ke Cilpuk C. Nah, lalu kita membahas lagi mengenai pemeriksaan penunjangnya. Tetap baku emasnya adalah alfa fetoprotein karena sensitivitasnya adalah 60 hingga 70% dan spesifitasnya adalah 60% untuk mendiagnosa dari hepatocellular cell carcinoma. Lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya fine needle aspiration atau aspirasi jarum halus, di mana tujuannya adalah menilai apakah lesi ini yang ditemukan waktu kita melakukan imaging ataupun waktu kita melakukan pemeriksaan AFP itu nilainya sangat meningkat, apakah benar ini adalah suatu lesi dari hepatoma, ya. Di mana kalau kita mau melakukan fine needle aspiration, kita dipandu oleh USG dan CT scan fluoroscopy sehingga akurat hasil yang kita capai. Dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan radiologi seperti USG, CT scan, MRI, PET scan, ya, di mana pemilihan alat-alat ini dapat kita gunakan menyesuaikan dengan kondisi pasien kita masing-masing. Di sini kita lihat contohnya adalah USG, ya. Jadi pada karsinoma sel hepatoseluler ini akan kita lihat ukuran dari hepar yang membesar dengan permukaan yang bergelombang dan terdapat lesi vokal intrahepatik, di mana struktur ekonya akan berbeda dengan parenkim hati yang normal. Di sini kita lihat gambar paling bawah sebelah kiri ada nodul hipoekoik. Sedangkan kalau kita lakukan Doppler, itu akan kita lihat adanya aliran darah yang menuju ke tumor. Sedangkan gambar yang kanan atas itu kita lihat ada nodul yang dengan ukuran kurang lebih 3 cm. Nah, ini kita lihat gambaran CT scan-nya. Jadi di samping kita tadi menggunakan USG, kita bisa menggunakan CT scan. Kita mau melihat dalam potongan-potongan CT scan itu gambar yang lebih spesifik. Di sini kita lihat di bagian kiri bawah itu tampak suatu nodul karsinoma hepatoselular. Untuk gambaran di tengah juga kita CT scan dengan kontras, kita lihat ada suatu massa yang kita duga sebagai karsinoma hepatoselular. Sedangkan gambaran di kanan atas kita lihat sudah terjadi yang namanya stadium terminal atau stadium tingkat lanjut, di mana ditemukan pada CT scan-nya terdapat multinodular. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan angiografi, di mana pada pasien-pasien yang kita rencanakan untuk melakukan reseksi hepar, dapat kita lakukan angiografi, di mana angiografi ini juga bertujuan untuk melihat seberapa luas kanker yang sudah terjadi, ya. Di mana di gambar yang ditampilkan dapat kita lihat pembuluh darah hepar dengan adanya karsinoma hepatoselulernya, ya. Jadi kita lihat dengan menggunakan angiografi kita bisa melihat pembuluh darah dari sekitaran hepar yang menuju ke bagian tumor dari hepar itu sendiri. Ini adalah gambaran MRI-nya, di mana kalau kita sudah melakukan CT scan, kita sudah melakukan USG, atau pada pasien-pasien yang bahaya jika dilakukan penyiraman dengan sinar X, maka kita dapat menggunakan MRI. Di mana kita lihat ada dua gambar, gambar kiri dan gambar kanan. Di gambar kanan
di tanda panah tampak ada suatu lesi pada inferomedial dari hepar. Sedangkan pada gambar kiri kita bisa melihat adanya hipervaskular pada karsinoma hepatoselular. Berikutnya ini gambaran PET scan yang kita bisa lakukan pemeriksaannya, di mana di sini kita bisa mendiagnosis secara cepat. Jadi masih stadium dini, sehingga terapi yang dapat kita berikan bisa lebih cepat dan hasil prognosisnya lebih baik. Nah, jadi selain tadi kita sudah melakukan pemeriksaan laboratorium darah, kita sudah melakukan pemeriksaan radiologi, kita juga bisa melakukan pemeriksaan histopatologi, ya. Jadi kita nanti bisa menilai bagaimana gambarannya. Jadi untuk karsinoma sel hepatoselular ini, diferensiasi sel hati disertai stroma jaringan tumor yang terdiri atas sinusoid yang dilapisin oleh endotel, ya. Jadi nodul pada hati sirotik itu adalah suatu nodul regeneratif jinak ataupun benign. Tapi bisa juga masuk kepada tipe-tipe nodul yang low grade, high grade, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ke depannya dapat menyebabkan yang namanya karsinoma sel hepatoselular tingkat lanjut, ya. Jadi biopsinya itu ada dua metode. Kita bisa melakukan fine needle aspiration ataupun biopsi core, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencegah? Saat ini kita pada suatu fase dunia kedokteran yang mementingkan fase kedokteran keluarga. Jadi kita mulai dengan melakukan pencegahan secara primer, di mana pencegahan primer adalah suatu mencegah agen untuk memulai suatu proses karsinogenik, di mana pencegahan utama yang wajib dapat kita lakukan adalah melakukan vaksinasi hepatitis B secara universal, yakni kita juga dapat melakukan metode penyuntikan yang aman menggunakan spuit satu kali pakai. Pada populasi kita lakukan screening hepatitis C dan hepatitis B, dan kita juga mencegah paparan dari alfa toksin beta 1 dengan melakukan penyimpanan dan pengelolaan bahan makanan dengan baik dan benar. Dan kita juga dapat memberikan antivirus pada penderita atau pasien kita dengan hepatitis B dan C kronik untuk mencegah terjadinya karsinoma sel hepatika. Terapi interferon juga adalah suatu terapi terbaru yang dapat kita berikan pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik, sehingga mencegah ataupun menurunkan insidensi dari karsinoma sel hepatika. Nah, jadi di sini kita lihat tata laksana, ya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, kita sudah mempelajari bagaimana cilpuk, ya, klasifikasi cilpuk. Jadi kita lihat dari cilpuknya dulu, cilpuk A atau B, ya. Jika tidak termasuk sistem klasifikasi cilpuk, kita lihat apakah cilpuknya ini memiliki invasi vaskular atau tidak. Kalau misal, jadi kita untuk menilai bagaimana terapi itu ada 5 hal yang harus kita perhatikan, ya. Jadi dimulai dari cilpuknya A atau B. Lalu kita lihat apakah ada invasi vaskular. Jika tidak ada, kita lihat apakah sudah sampai ekstrahepatik atau tidak. Jumlah nodulnya ada berapa? Di bawah 3. Ukurannya berapa? Di bawah 3 cm. Itulah yang lakukan reseksi, ablasi lokal, transplantasi hati. Tapi kalau misalnya cilpuknya A atau B, namun dia sudah invasi vaskular, nah itu kita bisa memberikan apa? Sorafenib ataupun regorafenib. Atau kalau misalnya dia sudah cilpuk B, maka kita lakukan best supportive care dan transplantasi hati. Nah, sekarang kalau misalnya cilpuknya A atau B, invasi vaskular tidak ditemukan, penyebaran ekstrahepatik tidak ditemukan, tapi jumlah nodulnya lebih dari 3, maka dapat kita lakukan TACE. Namun, apabila jumlah nodulnya kurang dari 3, namun ukurannya di atas 3 cm, maka dapat kita lakukan reseksi, TACE, kombinasi TACE dan ablasi lokal, dan transplantasi hati. Sedangkan kalau cilpuk PC, maka terapi yang dapat kita lakukan adalah transplantasi hati.
atau kita lakukan yang namanya best supportive care. Ya. Jadi pemilihannya itu bergantung pada 5 hal tadi. Bergantung pada ukurannya, lokasinya, jumlah lesinya, ya, apakah ada metastasis atau tidak, itu yang sangat penting. Di mana dibagi menjadi 3 hal. Bedah hati digabung dengan radiologi, non bedah ataupun transplantasi, ya. Nah, jadi kita bisa lihat tata laksana bedah hati yang digabung dengan radiologi. Jadi kalau misalnya stadium dini adalah reseksi bagian hati yang terkena kanker dan reseksi daerah sekitarnya. Prinsipnya kita akan membuang seluruh kanker dan tidak akan menyisakan jaringan kanker. Maka dari itu kita harus menggunakan radiologi untuk menentukan perkiraan pasti, yakni dengan CT angiografi. Sehingga sebelum melakukan operasi kita akan melakukan yang namanya CT angiografi untuk melihat peta pembuluh darah sehingga kita bisa lihat mana pembuluh darah yang bertindak sebagai feeding artery. Sesudah itu, lalu kita lakukan yang namanya transarteri embolisasi. Jadi kita akan sumbat pembuluh darah yang memberi makan ke bagian tumor tadi. Nah, sebelum dilakukan yang namanya TAE, maka kita lakukan yang namanya TACE. Di mana sebelum kita tutup itu arterinya, lebih dahulu dari karsinomanya itu kita beri kemo atau dalam tanda kutip kita beri racun sehingga sel kanker yang sudah kita kasih racun kita tutup suplai makanannya sehingga kankernya benar-benar mati. Makanya sering sekali tindakan ini disebut sebagai TACE. Jadi trans artery kemo embolisasi. Jadi kita lakukan kemoterapi pada bagian tumor, lalu pembuluh darah yang mengarah ke tumor kita lakukan yang namanya embolisasi. Ya, setelah kanker disayat, seluruh jaringan kanker itu harus diperiksakan lagi untuk dapat menentukan apakah pinggir sayatan terakhirnya itu sudah bebas kanker atau belum, ya. Lalu ada juga tindakan non bedah hati seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adanya transarteri embolisasi untuk menyumbat feeding arteri ataupun kita juga bisa memberikan yang namanya infus sitostatika, ya, intraarterial atau kita juga bisa memberikan injeksi etanol perkutan, ya. Selain itu kita bisa memberikan yang namanya radio frequency ablation therapy atau RFA, bisa kita berikan proton beam therapy, cryosurgery, ya. Tapi ini semua adalah palliative care, bukan curative care. Ya, ini adalah kriteria dari respon evaluation criteria in solid tumor yang telah dimodifikasi. Jadi di sini kita melihat yang namanya penilaian respon terhadap terapi dari karsinoma sel hepatika. Ya. Nah, sekarang komplikasinya apa? Komplikasi yang utamanya adalah ensefalopati hepatik, trombosis vena portal, asites yang makin membesar, perdarahan varises, icterus obstruksi, dan pyogenic abses, ya. Di mana komplikasi yang paling serius adalah perdarahan dari intraperitoneal yang dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Metastasis dari ekstrahepatik yang paling umum adalah ke paru-paru, ke KGB intraabdominal, tulang dan adrenal, di mana ada suatu metastasis yang jarang yakni ke otak, sehingga kalau sudah sampai ke otak sudah dipastikan angka morbiditas dan mortalitasnya sangat tinggi dengan prognosis yang malam. Sehingga prognosisnya adalah pasien dengan hepatocellular carcinoma ini bergantung pada ukurannya, diferensiasinya, derajatnya, tingkat keparahannya, metastasisnya, ya. Di mana perhatikan juga dengan alfa fetoproteinnya, semakin tinggi ya semakin buruk. Lalu diperhatikan juga dengan backgroundnya, apakah ada hepatitis B dan hepatitis C. Jika ada maka prognosisnya semakin buruk. Sehingga dapat juga kita perhatikan prognosisnya dengan sistem klasifikasi tadi yang sudah kita pelajari, yakni sistem klasifikasi Chilpuk. Ya, jadi kita dapat melihat 5-year survival rate di Chilpuk kelasnya, di mana jika sudah Chilpuk yang kelas C, kita lihat jumlah kematiannya sudah sangat-sangat tinggi. Ya. Lalu ada beberapa jurnal yang kita lihat ya, karena ini adalah suatu pembelajaran ilmiah. Ada jurnal Advance in Minimally Invasive Surgery for Hepatocellular Carcinoma. Ini adalah suatu penelitian yang
publikasi di Tiongkok yang fokus pada kemajuan terbaru dalam perawatan bedah invasif minimal dari hepatocellular cell carcinoma. Di mana di sini dia menceritakan tentang laparoskopik hepatektomi. Di mana di penelitian ini reseksi bedah adalah pilihan pertama untuk pengobatan dari hepatoma dengan pembaruannya adalah menggunakan teknologi laparoskopi, ya, di mana laparoskopi hepatektomi ini indikasinya adalah penyakit jinak simptomatik, batu saluran empedu intra dan ekstrahepatik, serta termasuk di salah satunya adalah hepatocellular cell carcinoma. Intinya adalah kita harus melakukan hemostasis yang akurat dan kontrol perdarahan, ya. Lalu juga ada suatu tata laksana terbarunya adalah robotic liver resection, ya. Jadi dengan kemajuan zaman, perawatan bedah kanker hati ini secara bertahap itu masuk kepada minimal invasif. Tetap kontrol perdarahan intraoperatif, paparan visualnya, hemostasisnya itu adalah kunci dari operasinya, ya. Di mana keunggulannya itu apa? Keunggulannya adalah untuk tumor di lobus posterior kanan atas ataupun di lobus caudatus, itu bidang visualnya lebih baik daripada reseksi hati dengan bantuan laparoskopi. Sehingga dengan visual yang lebih baik, prosesnya lebih lancar sehingga operasi lebih baik. Ya, jadi kalau dari jurnal tadi kita bisa lihat intinya adalah kontrol perdarahan, ya, dan dengan melakukan robotik jumlah perdarahannya itu lebih minimal, ya. Dengan robotik juga tingkat readmisinya lebih rendah, di mana negatifnya adalah dengan operasi minimal invasif ini, cost yang dikeluarkan atau harganya yang dikeluarkan lebih mahal, ya. Tapi metode ini dapat mengurangi kehilangan darah, memperpendek lama rawat, volume tumor yang direseksi berkurang, sehingga signifikannya lebih baik dibanding dengan kelompok operasi terbuka, ya. Berikutnya ada juga jurnal Advance in Resection and Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Ini adalah suatu penelitian yang dikeluarkan di Eropa, ya. Di sini dia mengatakan bahwasannya kalau misalnya perawatannya secara tradisional itu terdiri dari transplantasi, reseksi, ablasi, ya. Di mana transplantasi itu tetap merupakan pengobatan terbaik karena hepatektomi secara total akan mematikan, menghilangkan penyebaran intrahepatik, ya. Lalu di sini dia menceritakan tentang non-invasive selection dan resection, ya. Jadi di sini dikatakan bahwasannya pilihan untuk reseksi anatomi dari hepatocellular cell carcinoma adalah berdasarkan kejadian hipotesis metastasis dalam segmen hati, ya. Jadi hepatotomi secara mayor itu sebenarnya tidak semua karsinoma sel hepatik yang harus kita lakukan reseksi mayor, ya. Jadi hanya dapat dilakukan jika tidak ada hipertensi portal, ya. Berikutnya ada yang namanya the role of laparoscopy in liver surgery, di mana reseksi laparoskopi itu telah diterima secara luas. Untuk transplantasi dari hepatocellular cell carcinoma, itu juga sudah menjadi modalitas pengobatan yang sangat efektif untuk hepatocellular cell carcinoma. Jadi sekarang dia juga membahas bagaimana tata laksana recurrency pasca transplantasi. Karena kekambuhannya setelah transplantasi itu ada sebesar 10 hingga 20%, di mana kekambuhan itu terjadi dalam 2 tahun pertama lebih seringnya, ya. Jadi modalitas pengobatannya dapat mencakup reseksi bedah, ablasi secara lokal, radioterapi, ataupun kemoterapi. Hasil yang terbaik untuk pengobatan hepatocellular cell carcinoma berulang adalah dapat kita lakukan reseksi ataupun ablasi, ataupun beberapa center juga menggunakan imunoterapi, ya. Berikutnya ada juga laporan kasus transarterial kemoembolisasi sebagai terapi pilihan pada karsinoma hepatoseluler. Ini adalah suatu penelitian yang dilakukan di Indonesia,
dan dilakukan di Bali ya. Jadi ada suatu pasien usia 51 tahun datang dengan keluhan kuning, nyeri perut ya. Kita diagnosa dengan karsinoma sel hepatik dan dilakukan radiologi intervensi untuk dilakukan transarteri kemoembolisasi ya. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik di mana ada kurus, ikterik, dilakukan pemeriksaan lab, kita lihat kadar alfa fetoproteinnya sampai 450, kita lakukan pemeriksaan CT scan, ada massa berbatas tegas pada lobus kanan hepar, ya. Jadi pasiennya itu eh, masuk sesuai dengan BCLCB dengan status fisiknya derajat 0, Cilpuk A, tumornya itu multinodular dengan ukuran yang cukup besar tanpa tervisualisasinya trombus vena porta. Jadi kita lakukan pemeriksaan tata laksananya TACE dilakukan melalui arteri femoralis ya. Di mana berdasarkan laporan kasus ini disampaikan bahwasannya transarteri kemoembolisasi adalah terapi lokoregional pilihan dalam menangani karsinomal sel hepatik stadium intermediate hingga lanjut. Berikutnya ada juga jurnal Management of Rupture Hepatocellular Carcinoma in Fending the Gastrointestinal Tract or CAF report. Ini dari daerah Timur Tengah ya, di mana ada suatu kasus laki-laki 74 tahun di mana ditemukan adanya suatu karsinoma ataupun massa itu dari CT scan ya, di mana pada pasien ini dilakukan juga transarteri kemoembolisasi ya, di mana menurut jurnal ini transarteri kemoembolisasi itu adalah pengobatan pilihan untuk tumor stadium menengah dengan manfaat kelangsungan hidup yang menonjol dan dengan komplikasi yang minimal. Jadi invasi gastrointestinal itu adalah komplikasi yang sangat langka sebenarnya dari hepatocellular cell carcinoma. Tetapi tidak menutup kemungkinan hepatocellular cell carcinoma itu dapat menyebabkan komplikasi hingga ke GI tract ya, di mana disampaikan bahwasannya invasi JIT pada kasus HCC akan menyebabkan prognosis yang sangat buruk ya. Jadi dari pembahasan kita mengenai karsinoma sel hepatik, dari paparan jurnal-jurnal yang telah tadi kita pelajari bersama-sama, kesimpulannya adalah karsinoma hepatoseluler atau biasa disebut hepatoma adalah suatu tumor ganas primer pada hati yang paling sering ditemukan. Faktor resikonya adalah infeksi hepatitis B, hepatitis C, konsumsi alkohol, alfa toksin beta 1, narkotika dan obat-obat teralang, sirosis hepatik, sindroma metabolik, di mana secara insidensinya sangat tinggi dengan tingkat mortalitas dan morbiditas yang sangat tinggi yang sering ditemui pada laki-laki. Gejala klinisnya sering asimptomatik, namun apabila sudah masuk kepada derajat yang lebih tinggi, akan timbul nyeri perut bagian kanan atas, penurunan berat badan, adanya edem ataupun bengkak di perut kanan, sehingga diagnosis dari hepatocellular cell carcinoma dapat kita ambil dari kriteria PPHI, kriteria dari Jepang, ataupun kriteria dari Chilpuk. Ya, jadi untuk klasifikasinya juga dapat kita klasifikasikan berdasarkan standar American Joint Commission on Cancer, Barcelona Clinic Liver Cancer, The Aston Cooperative Oncology Group, dan Chilpuk. Pemeriksaan HCG-nya terdiri dari laboratorium, biopsi, radiology imaging. Untuk pencegahan dapat kita lakukan dengan vaksinasi hepatitis dan pemberian antivirus pada hepatitis, dan pengobatannya meliputi tindakan bedah hati yang digabung dengan radiologi, tindakan non bedah hati, dan transplantasi hati. Dan prognosis pasien dengan HCC tergantung pada ukurannya, derajatnya, tingkat keparahannya, metastasisnya, dan perluasan tumor ke struktur yang berdekatan. Jadi inilah yang kita bisa sharing mengenai penanganan ataupun tata laksana dari hepatocellular cell carcinoma. Ini adalah suatu video pertama tentang ilmiah kita. Kedepannya akan banyak video-video lain tentang ilmiah yang akan membahas penyakit-penyakit lain pada dunia kedokteran.
Sampai ketemu di video-video pembelajaran kedokteran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.